Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Anak-anak hebatku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat belajar, dijauhkan dari rasa malas ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, pembelajaran 2. Mari kita mulai belajar dengan membaca doa, membaca basmalah bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak pada tema 3, subtema 3 pembelajaran 2 adalah sebagaimana tertulis di sini. Pada pembelajaran kedua ini, kita akan mulai dengan membaca bacaan yang berjudul Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau busuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, saut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Berdasarkan bacaan di atas, anak-anak lakukan kegiatan 1 ya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? 2. Mengapa pasar sangat bau? 3. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? 4. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? 5. Menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. 6. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? 7. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. 8. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Dan 9. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Setelah mengerjakan kegiatan 1, anak-anak bisa melanjutkan melakukan kegiatan 2. Pada kegiatan 2 ini, anak-anak diminta untuk membuat peta pikiran tentang cara menjaga lingkungan. Nah, kalian buat peta pikiran seperti contoh berikut ini ya anak-anak. Saya berikan satu contoh cara menjaga lingkungan, yaitu menanami halaman dengan tumbuhan. Nah, di sana masih ada 6 lagi lingkaran yang kosong. Silahkan kalian isi dengan cara menjaga lingkungan menurut pendapat kalian. Pada pembelajaran 2 ini kita juga belajar untuk membuat karya montase. Nah, kalian bisa mengamati gambar montase di samping ini. Supaya kalian memahami apa itu montase, perhatikan ya artinya. Arti dari montase adalah
suatu karya yang dihasilkan dengan cara menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan sehingga menghasilkan satu gambar baru. Nah, biasanya gambar-gambar untuk membuat montase diambil dari majalah atau koran bekas. Bila kalian tidak menemukan majalah atau koran bekas yang berisi gambar-gambar yang diperlukan, kalian bisa mencari gambar-gambar dari sumber yang lain. Karya montase dapat dibuat dengan berbagai tema. Salah satunya seperti contoh berikut adalah montase dengan tema kehidupan dunia air. Kelebihan karya montase adalah anak-anak dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan cerita. Nah, di sini ibu guru akan memberikan panduan cara membuat karya montase ya. Perhatikan anak-anak. Yang pertama harus kalian lakukan adalah siapkan alat berupa gunting dan bahan antara lain majalah, koran, dan gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Kemudian kertas HVS atau karton tempat kalian nanti menempelkan gambar-gambarnya dan juga lem untuk menempel. Nah, setelah kalian menyiapkan alat dan bahan, maka langkah yang kedua, potonglah gambar-gambar dari majalah maupun dari koran yang akan dijadikan montase. Setelah semua gambar-gambar selesai digunting, maka tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan atau pada kertas HVS, kertas karton yang kalian siapkan dengan menggunakan lem. Tara, inilah hasil karya montase yang sudah dibuat. Bagus bukan? Kira-kira anak-anak bisa apa tidak ya membuat karya montase seperti ini? Saya yakin anak-anak pasti bisa. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan ya. Membuat karya montase tentu kegiatan yang sangat mengasyikkan ya anak-anak. Oleh karena itu, coba kembangkan kreativitas kalian dengan melakukan kegiatan 3. Buatlah karya montase dengan tema cintai lingkungan. Nah, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Lakukan semua kegiatan dengan penuh senang hati sehingga nanti hasilnya pun memuaskan dan dapat bermanfaat bagi kalian. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.